Aku tanya kan dengan kawan aku tuh, ini emang kayak gini ya tiap malam. Sekali agak malam setengah jam gitu, pintu kamar kami. Jadi kondisi kamarnya ini memang di dalam gedung gitu. Kenapa bisa angin ribut tuh menghantam pintu ini gitu, padahal jauh gitu. Tak ada apa-apa kat situ. Angin ribut pun tak ada. Kata orang suku laut. Jadi di sana tuh ada yang jaga kelong dia nih, orang suku laut. Kata orang suku laut nih, biasa di daerah kelong-kelong nih selalu ada yang namanya hantu laut. Hantu laut nih katanya wujud dia nih, rambut dia panjang, muka dia hitam, badan dia hitam, dah tuh mata dia merah, lidah dia pencuntai. Dia sesekali itu pernah datang dalam kondisi basah-basah. Dia selalu datang di hari hujan. Pak gitu kan. Aku mikir tuh siapa itu? Nggak mungkin di balkon itu ada orang. Selamat datang di podcast Meremang. Sekarang kita kedatangan host pula, narasumber. Cece bukan beda yang asli atau saya Cimel. Aku pernah dengar cerita kalau misalnya kau ni pernah ke salah satu resort dekat, bukan resort lah, macam kelong rumah apung yang ada dekat Bintan. Tu ada kisah apa dekat situ dan apa yang terjadi, bagaimana boleh terjadi. Tu kau ceritakan semuanya, Ce. Sebenarnya cerita dia ni panjang betul. Sebab hari tu, masa tu itu memang macam ada kegiatan lah. Kegiatan tu selama 2 minggu. Tapi ternyata kami cuma sampai 4 hari. Sebab ada kesalahan teknis kat sana yang membuat kami harus cepat pulang. Pada hari pertama tu aku dijemput ke sana. Jadi dia tu ada macam sebelum ke kelongnya, dia ada tempat destinasi pertamanya dulu, kantornya gitu lah. Kantornya ini ada tempat kamar-kamar juga, tempat mes lah untuk para orang yang bekerja kat sana, tidur kat sana. Ada 2 orang yang betul-betul datang sama kayak kami juga, di waktu yang sama kayak kami. Mereka dari Bandung, kalau kita kan daerah Tanjung Pinang. Jadi pada masa tu, hari pertama aku datang, ada kawan aku yang satu udah di sana tuh, dia udah sehari di sana. Jadi bermalam lah kami kat situ. Bermalam di hari pertama. Itu kebetulan memang datangnya dah sore. Jadi duduk sana, makan, langsung lah balik, langsung tidur kat sana. Waktu ke kamarnya itu sebenarnya di tempatnya itu sebenarnya tempatnya bagus betul. Asri, masih banyak tumbuh-tumbuhan gitu kan. Udaranya masih bagus lah. Sekali pas aku tidur, dah mulai tidur jam 11, jam 12 kok udah mulai macam angin ribut gitu kan. Angin ribut dah jam 1 mendadak macam, jadi dia ni ada kayak jendela kaca. Jendela kaca dia ni besar. Jadi kalau kita buka kacanya, kita bisa lewat situ, macam pintu kaca gitu. Pintu kaca di situ tuh kayak bung gitu. Kayak betul-betul kayak anginnya tuh ribut kali, tapi pas kita buka jendelanya atau buka gordennya, dia biasa aja, Tenang gitu. tenang. Kami anggap angin ribut. Kami mencoba untuk tidur berdua. Aku tanya kan dengan kawan aku tuh, ini emang kayak gini ya tiap malam? Aku udah 2 hari kat sini, dia cakap. Memang macam nih. Sekali agak malam setengah jam gitu, pintu kamar kami. Jadi kondisi kamarnya ini memang di dalam gedung gitu. Jadi kalau yang tadi kan memang langsung kena angin kan. Kalau pintunya ini jauh dari lapangan terbuka tuh jauh. Jadi kan karena dalam gedung. Pas malam itu mendadak tuh dari abis angin ribut tuh, kami tuh kayak nggak masuk akal gitu. Kenapa bisa angin ribut tuh menghantam pintu ini gitu, padahal jauh gitu. Pintunya ini kayak ada orang yang tendang gitu. Bak gitu. Kayak angin kuat kali gitu. Tapi ini terjadi selang 10 menit sekali. Jadi kayak yang mendadak buk gitu pintunya. Nanti gitu lagi. Sampai akhirnya aku udah gak kuat. Aku telepon orang Bandung itu. Bang, ini macam mana bang? Kamarnya nih aneh lah bang. Kali bang itu datang gak lama. Ada apa? Gak ada apa-apa. Diceknya keliling ke tempat jendela kaca yang besar tadi tuh. Tak ada apa-apa kat situ. Angin ribut pun tak ada. Sebenarnya memang kak, jendela lepas itu tuh memang di sebelah gedung ini itu tuh semuanya kebun. Jadi ada pokok pisang, ada penanaman semangka, penanaman buah naga, jagung, memang banyak kat situ. Jadi cuma ada satu gedung kat situ. Jadi memang hawanya pun dingin, sejuk betul kat situ. Dah, abis itu ya udahlah, abang itu pun tak ada, ya udah kami anggap memang angin. Satu orang aja tapi yang datang. Memang angin malam tuh. Keesokan harinya kami meeting pagi-pagi. Habis sarapan kami meeting. Terus mendadak abang itu bilang gini, itu di depan kayaknya ada orang ya katanya. Kayak ada yang lewat gitu. Sekali pas kami buka, di kantor tuh cuman kami aja, gak ada orang lain. Tapi kejanggalannya baru sampai situ waktu itu. Tapi ya menurut aku waktu itu ya wajar lah, karena kan
jauh dari kota kan. Keesokan harinya lagi, nggak keesokan harinya sih. Pas kami makan siang, ada namanya orang kantor juga. Sebelum dia masuk kantor, dia bilang katanya keyboardnya tuh gerak-gerak. Kayak jadi kantornya itu cuman ada dia sebenarnya. Jadi pas dia masuk itu nggak ada orang kan. Terus pas dia buka pintu kayak ada suara gitu. Suara apa ini? Terus kayak keyboardnya tetap bunyi. Kayaknya aku pernah nengok story dia deh. Ini kan? Gitu. Sampai pas dia maju maju ke arah keyboardnya itu, ke arah komputer dia, baru hilang suaranya. Suaranya hilang, habis itu udah komputernya juga ini mati. Nggak nyala. Itu masih di hari yang kedua ya? Di hari kedua akhirnya ya udahlah, aku masih menguatkan diri lah. Di hari itu pun kebetulan kawan aku tuh juga halangan. Di satu kamar tuh ya? Iya. Terus datang lagi, ada kawan satu lagi yang datang. Jadi kami total bertiga di kamar itu tidurnya. Tidur bertiga. Terus kawan aku nih satu lagi nih yang baru datang juga halangan. Terus di hari itu aku iseng lah, karena aku mau nunjukin ke mama aku kan kondisi rumahnya. Kan kau tahu kan mama aku nih memang dia nih bisa lah melihat hal-hal macam tuh. Jadi aku foto di kaca, cekrek gitu. Terus mama aku bilang serem kali katanya. Aku bingung apa yang dibilang serem, soalnya tempatnya bagus, kamarnya bagus gitu. Tapi aku biarin aja. Sekali di malamnya kebetulan air di kamar kami ini mati, jadi nggak bisa, cuman bisa kamar mandi bawah ditemani dengan abang-abang itu, karena kami udah nggak bisa berdua aja gitu, karena kami takut. Kami mandilah, jadi kayak ada 2 kamar mandi, sebelah sama sebelah, jadi ada 2 gitu, kamar mandinya sebelahan. Sekali pas mandi tuh macam ada yang ketok-ketok dinding. Aku kira si kawan aku nih, anggaplah nama dia Tima, aku kira si Tima yang ketok-ketok dinding karena mau main-main kan. Aku ketok balik, sekali dibahas dia, apa sih mah? Aku cakap gitu kan. Sekali pas keluar udah siap mandi kan, weh Timang, kau nih ketuk-ketuk dinding kan? Untung aku tak takut gitu kan. Sekali kata dia, hah tak ada lah tadi. Bercanda tak tuh? Tak tahu ya, kalau ini kita bisa bilang bercanda lah Cuma ada satu lagi yang pelik. Pas kami udah masuk kamar, setiap ada abang-abang itu nunggu kat depan kamar kami aman. Tapi dia orang yang tak aman. Pas kami tidur, tak ada gangguan-gangguan yang macam hari pertama, tak ada. Dia orang nih diganggu pas di kamar mandi. Mereka tidur pas depan kamar mandi, karena depan kamar mandi itu macam ada matras gitu, yang biasa tempat panggung gitu kan. Jadi dia tuh tidur situ. Katanya dari dalam kamar mandi nih, pintu tuh mendadak kayak dihantam, tertutup gitu. Padahal tak ada angin. Tak ada angin ke dalam situ, kan di gedung. Terus karena cowok-cowok jadi pemberani, tak ada apa-apa. Sekali ya udahlah. Keesokan harinya kami senang, sebab keesokan harinya nih kami udah menuju Kelong. Udah waktu menuju Kelong. Jadi kami tak tinggal sana. Pas kami menuju Kelong itu, udah sampai di Kelong. Kan kalau Kelong nih biasanya jam 12 malam tuh dia mati gensetnya, karena pakai genset kan. Jam 12 malam mati. Kata orang suku laut. Jadi di sana tuh ada yang jaga Kelong dia nih orang suku laut. Kata orang suku laut nih, biasa di daerah Kelong-Kelong nih selalu ada yang namanya hantu laut. Hantu laut nih katanya wujud dia nih, rambut dia panjang, muka dia hitam, badan dia hitam, datu mata dia merah, lidah dia penjuntai. Dia sesekali itu pernah datang dalam kondisi basah-basah. Dia selalu datang di hari hujan. Kebetulan hari itu hujan. Tapi kalian dikasih tahu sebelum hujan? Lagi siang-siang dikasih taunya. Jadi udah habis mancing mania segala macam, malam-malam udah hujan, mati kita hujan. Harusnya balik hari itu. Tapi karena hujan, angin ribut, jadi nggak bisa balik kami. Kami bingung, kamu cuman kalau tidur kat sini tuh seram juga. Walaupun lah ada kamar, tapi kamarnya nih juga terbuka gitu, seram lah pokoknya. Tapi ya udahlah, kita paksakan. Sekali di Kelong itu kami tidur kan di kamar tuh bertiga, tapi sampai sempitan lah. Pas udah malam tuh, awalnya tuh aku mau tidur dari jam 11:30. Udah coba pejam mata, tapi ternyata aku tak bisa tidur. Sampai jam 12 orangnya udah tidur. Jadi jam 12 udah mati lampu. Mati aku, macam mana nih? HP nggak ada sinyal kan. Jadi udahlah, aku coba tidur. Pas aku coba tidur, jadi dia ini pernah kan kesana kan. Jadi depan ini kan ada macam balkon gitu kan. Macam ada yang, kan kalau kayu ini kita tahu ada yang jalan. Gitu. Ini yang kamar dekat mana nih? Kamar dekat depan tempat aku tidur kemarin tuh apa yang Enggak, dekat tempat orang mancing? Itu kan kamar masas kan. Nah, yang dekat yang mau mancing itu. Oh, dekat toilet juga ya. Di situ kami tidur. Dadah nih, pak gitu kan. Aku mikir tuh siapa itu? Nggak mungkin di balkon itu ada orang. Tapi kalau orang-orang laki-laki itu yang lewat bagaimana? Kan kamarnya nih kamar balkon, jadi dia tuh nggak bisa lewat mana lagi gitu loh. Jadi aku bingung siapa di samping itu gitu. Oh, harus lewat kamar itu ya? Harus lewat kamar itu dulu baru bisa menuju balkon kan. Jadi aku bingung siapa itu. Aku nggak pergi cek, sampai akhirnya aku nggak tahu itu siapa.